Bentrok antara sesama atlet dayung pacu jalur di Kabupaten Indragiri Hulu Riau terjadi di tepian Sungai Indragiri. Bahkan sampan jalur juga sengaja dibakar oleh sekelompok orang. Menurut Kapolres Indragiri Hulu AKBP Dodi Wirawijaya, kericuhan terjadi Selasa sore usai pertandingan event pacu jalur atau sampan di Kota Rengat. Perwakilan jalur atau atlet dayung dari Desa Redang dan Desa Kampung Pulau saling ejek hingga memicu perkelahian. Akibatnya 3 orang mengalami luka-luka dan 1 unit sampan jalur senilai puluhan juta hangus dibakar. Polisi bersama TNI dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan situasi. Mediasi pun dilakukan kepada kepala perwakilan bersama lembaga adat setempat hingga akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Kejadian ini bermula dari perlombaan pacu sampan yang diadakan di Sungai Indragiri. Kemudian terjadi perselisihan ataupun salah paham antara kedua tim sehingga memancing emosi dari kedua tim yang mengakibatkan perkelahian di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Rengat. Kerugian harta benda terdapat 1 unit sampan milik tim Putri Bungsudu Balang Hitam yang dirusak oleh tim dari Desa Kampung Pulau. Festival pacu sampan tradisional ini merupakan agenda tahunan dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hulu. Dari Indragiri Hulu Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Warga Kampung Wonosari, Kelurahan Batu 9, Tanjung Pinang digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki di dalam semak-semak tidak jauh dari permukiman. Saat ditemukan, bayi malang ini dalam keadaan menangis dan terbungkus kain putih dan diperkirakan baru dilahirkan karena tali pusar masih utuh. Awalnya bayi ini ditemukan seorang pria calon siswa TNI yang melintas di sekitar lokasi dan mendengar suara tangisan bayi. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, chassis tersebut lalu membawa bayi keluar dari dalam semak-semak, kemudian menyerahkannya kepada warga yang kebetulan melintas. Untuk bayi tersebut tidak dilahirkan di sini, ditambah dengan keterangan dokter tadi kita ambil dari rumah sakit, bahwasannya umur bayi tersebut sudah lebih kurang 2 hari. Kemungkinan setelah lahir dibawa ke sini dan ditinggalkan oleh orang tuanya. Namun saat ini kita masih melakukan penyelidikan terhadap siapa orang tuanya dan siapa yang melakukan pembuangan bayi tersebut di tempat ini. Bayi tidak berdosa ini kini berada di Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang. Polisi masih memburu orang tua bayi yang tega membuang darah dagingnya itu. Dalam rekaman video berdurasi 1 menit 25 detik, terlihat sopir truk cekcok dengan seorang anggota Brimob Polda Riau di sebuah SPBU di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Sopir truk mengaku kesal karena istri anggota Brimob tidak mau antri mengisi BBM. Bukannya meminta maaf, istri anggota Brimob marah dan memanggil suaminya. Sopir yang belum diketahui identitasnya ini pun terlibat keributan dengan anggota Brimob Polda Riau berinisial D. Komandan Satuan Brimob Polda Riau, Kombes Roni Lumban Gaol, menyatakan pihaknya sudah memanggil anggota Brimob dan istri yang cekcok dengan pengemudi truk. Menurut Roni, istri anggota Brimob memanggil suaminya karena tersinggung dimaki sopir truk. Sekarang anggotanya sedang kita minta keterangan, ya. Penjelasan awal adalah permasalahan itu sudah diselesaikan sebenarnya yang sama. Ya saling memaafkan lah, ini salah paham. Ya kurang lebih begitu. Video pertengkaran anggota Brimob Polda Riau dengan sopir truk itu viral di media sosial. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut dan akan memberikan sanksi kepada siapapun yang bersalah. Misteri pembunuhan Miftahul Barokah, wanita 24 tahun asal Ponorogo yang jasadnya terikat kabel di dalam indekos desa Bangunsari, Kabupaten Madiun, terungkap. Korban ternyata dibunuh kekasihnya, seorang pria beristri yang baru dikenalnya di media sosial akhir tahun lalu. Saat menjalin hubungan terlarang itu, pelaku sakit hati karena pernah dihina korban. Dan saat bertemu 1 Juli lalu, pelaku tergiur dengan uang tunai 5 juta rupiah yang ada di dompet korban. Dan pada 3 Juli, pelaku melancarkan niat jahatnya. Korban dianiaya hingga sekarat di kamar indekosnya. Sebelum kabur membawa uang 5 juta rupiah, ponsel dan motor korban, pelaku mengikat kaki tangan dan menyumpal mulut korban. Pelaku datang lagi ke kos korban dan melihat isi dompet korban banyak uang 100.000 dalam jumlah
lumayan banyak. Nah, akhirnya ada niatan dari pelaku untuk menguasai uang tersebut. Jadi ya ada motif sakit hati karena tadi sudah diberitahukan oleh pelaku bahwa digoblok-goblokin. Diumpat gitu? Ya, diumpat. Kemudian untuk dibandingkan kecantikan dari korban dengan istri pelaku. Semakin menguasai harta. Kamu sakit hatinya sakit apa? Dikatain seperti apa sih? Di pokok korban. Gimana? Di pokok-pokok lain. Pokok ngomong. Dibanding istri pula lebih cantik dia daripada istrimu ini. Hubunganmu apa sama korban? Punya hubungan apa sama korban itu kamu? Cuma teman aku mesra. Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti kabel antena, tali tas, handuk, kacamata pecah, dan pakaian milik korban. Sementara barang berharga korban sudah dijual pelaku. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Madiun. Ia dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan serta pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, pelaku Iqbal Rizkia ditangkap tim Jatantras Polres Madiun di Kota Pekanbaru, Riau. Warga Klaten berumur 28 tahun ini teridentifikasi melalui beragam penyelidikan mulai olah TKP, pemeriksaan saksi, hingga CCTV. Bahkan untuk mengelabui petugas, dalam pelariannya pelaku sempat mengubah penampilan dengan memotong rambut hingga pendek. Sebelumnya pada 5 Juli lalu, seorang wanita muda ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolobo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Korban diketahui bernama Miftahul Barokah, umur 24 tahun, warga Desa Kauman, Kabupaten Ponorogo. Kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat kabel serta sudah membengkak. Nampak dalam video yang direkam oleh pengendara lain, Polantas Polres Metro Depok menarik paksa seorang pengendara motor. Perselisihan petugas dengan pengendara motor itu terjadi di kawasan lampu merah simpang tol Cijago Cimanggis pada Senin lalu. Cekcok disebabkan pengendara motor tidak terima dan tidak kooperatif saat dimintai kelengkapan surat kendaraan yang dikendarainya. Dan saya melaksanakan penilangan sesuai dengan prosedur di tempat, di atas kendaraannya dia, di jok motornya, orang itu hanya terdiam. Dia menunjukkan ekspresi tidak terimanya dan tidak ingin ditilang. Dan upaya-upaya untuk tidak ingin ditilang. Dan saya indahkan, saya lanjut tetap menulis tilangan tersebut. Usai viral di media sosial, pengendara sepeda motor itu meminta maaf. Ia mengaku kelelahan hingga emosi dan mengucapkan kata kurang sopan kepada pihak kepolisian saat ditilang. Saya diberhentikan polisi karena lampu motor saya mati. Terus karena saya mungkin kecapean atau gimana saya emosi. Jadi saya ucapkan dengan kata-kata yang kurang sopan, dengan kata-kata dan kurang kooperatif juga. Dengan ini saya memohon maaf. Diketahui pengendara motor yang terlibat cekcok itu melanggar pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 2 tahun 2002. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Warga Jalan Cemara 4, RT 4, RW 8 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat digemparkan dengan penemuan mayat seorang wanita hamil di dalam rumah kontrakan yang ditempatinya. Jenazah korban pertama kali ditemukan dari kecurigaan warga yang mencium aroma tak sedap dari dalam rumah kontrakan. Saat ditemukan, jenazah korban yang diperkirakan berusia 26 tahun ini berada di bawah meja dapur dengan kondisi yang sudah mulai membusuk dan ditumpuk pakaian bekas. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan menggali keterangan dari beberapa saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas mengamankan barang milik korban. Belum diketahui penyebab kematian korban, dugaan sementara korban dibunuh. Dijelasin katanya seperti kayak bau bangke. Bau bangke. Terus pas dilihat? Ya sempet orang itu pada ngeliat, cuma saya nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh buka pintu. Oke, terus? Terus ya pas ada petugas baru dibuka, kelihatan itu katanya. Ada mayat ya. Ibu sempat nanya nih, itu pasang suami istri atau bukan? Bilangnya suami istri. Suami istri ya. Iya. Masih muda. Kondisinya gimana dan? Kondisi mayat sudah mengalami pembusukan tambah keluarnya. Ada identitasnya tidak, Komandan? Kami masih lakukan penyelidikan. Untuk penyebab tewasnya sendiri gimana?
Untuk menentukan penyebabnya kami kirim mayat ke rumah sakit untuk laboratorium. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Kasus ini ditangani Polsek Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat. Petugas masih mencari keberadaan suami korban yang masih menghilang. Dari Jakarta, Rizky Falufi Ainis melaporkan. Rumah singgah satwa yang sekaligus klinik kucing dan anjing di Parung, Bogor, Jawa Barat dibakar oleh seorang pria yang juga mantan karyawan klinik satwa itu. Pelaku nekat membakar klinik hewan karena sakit hati telah diberhentikan. Aksi pelaku juga sempat terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam rekaman kamera pengawas yang beredar, pelaku berusaha memasuki klinik pada malam hari dan membakar salah satu gudang di klinik itu. Akibat pembakaran itu sebanyak 20 ekor kucing yang berada dalam klinik mengalami gangguan pernafasan hingga harus menjalani perawatan medis dan 4 ekor kucing lainnya tewas. Kalau masalah kenal atau tahu, ya dia orang sini, warga orang masih lingkungan sini lah ya. Cuma saya belum bisa sebutkan karena kan itu di luar wewenang saya. Pelaku sudah dibawa sama pihak polisi karena kan terekam CCTV saat pengrusakan kaca jendela di klinik. Dari klinik dia jalan ke arah shelter terus melakukan pembakaran itu pasti menggunakan bahan mungkin bensin karena kan apinya besar. Beberapa saat setelah kejadian, pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Parung dengan barang bukti berupa korek api. Yang bersangkutan melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api gas merek Tokai yang berwarna kuning. Kemudian pelaku melempar menggunakan batu ke pintu kaca dari klinik hewan juga. Saat ini pelaku sedang dalam proses tindak lanjut Polsek Parung Kabupaten Bogor. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kasus pembakaran klinik satwa itu dan memeriksa pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Viral di media sosial kematian kucing secara mendadak di Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kucing-kucing tersebut ditemukan warga kejang dan kemudian mati. Kematian secara misterius ini menghebohkan warga, khususnya pemilik kucing peliharaan di RT 12 RW 05. Baik kucing liar maupun peliharaan ditemukan mati secara berturut-turut selama sepekan terakhir. Bangkainya pun kerap ditemukan di sudut jalan maupun di lapangan sekitar. Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Utara telah datang ke lokasi. Petugas memeriksa serta mengambil sampel bangkai kucing untuk dibawa ke laboratorium. Benar, bahkan kucing saya sendiri juga ikut mati, Mas. Saya mati satu dan punya warga sebagian juga banyak yang mati. Area matinya sekitar balik lapangan. Kemarin hitung di awal 2 hari yang lalu kita hitung 12, tapi kemungkinan bisa lebih dari itu, Mas. Ada, kebetulan kan saya juga maksudnya suka ngasih makan kucing lain gitu kan, banyak kucing liar karena di sini kan banyak kucing liar. Jadi kucing-kucing yang biasa saya kasih makan tuh ada yang mati juga di daerah sebelah dekat-dekat lapangan sama dekat warteg. Matinya pun diketahuinya malam. Untuk mengantisipasi kejadian serupa berulang lagi, warga kini memilih tidak melepas kucing peliharaannya keluar rumah. Kini warga berharap kasus ini terungkap agar tidak menimbulkan keresahan. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini?
menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Saat datang, Magdir membawa uang dalam bentuk dolar Amerika senilai 27 miliar rupiah untuk diserahkan ke Kejagung. Magdir mengaku uang diserahkan salah satu pihak swasta ke kantornya 1 hari setelah Kejagung memeriksa Menpora Dito Aryo Tejo. Pemeriksaan Kejagung terhadap Dito setelah terdakwa Irwan Hermawan mengaku memberikan uang 27 miliar sebelum Dito menjadi Menpora. Sejauh ini Magdir belum membeberkan siapa dan berhubungan dengan pihak mana orang yang menyerahkan uang 27 miliar tersebut ke kantornya. Evakuasi korban perahu pompong yang terbalik di Selayar Batam berjalan dramatis saat KMP Parai membantu menyelamatkan beberapa orang yang terombang-ambing di tengah laut. Tingginya ombak membuat penyelamatan berjalan ekstra hati-hati saat kapal mendekat dan melemparkan pelampung. Selain dibantu KMP Parai, evakuasi juga melibatkan kapal speedboat milik TNI Angkatan Laut. 6 orang berhasil diselamatkan, 1 lainnya dinyatakan hilang. Unsur di lapangan, masyarakat setempat juga antusias membantu dari instansi BPBD, TNI AL, Babinsa, Polairut, dan lain-lainnya. Pencarian terhadap korban lainnya yang belum ditemukan terus dilakukan tim gabungan TNI AL, Basarnas, dan Polairut. Sebelumnya perahu pom-pom yang ditumpangi 7 orang pemain sepak bola terbalik usai dihantam ombak saat berlayar menuju desa Selayar, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga. Dari Lingga, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengakibatkan longsor terjadi di Kelurahan Mandonga, Kota Kendari. Material tanah longsor menimpa 4 rumah warga pada Rabu malam. Selain rumah, tanah longsor bercampur batu dan kayu menutup akses jalan permukiman warga. Hingga dini hari tadi longsor susulan masih terjadi karena curah hujan dengan intensitas ringan masih turun. Warga mengaku longsor di lokasi yang sama sudah terjadi untuk ketiga kalinya. Ini sudah ketiga kalinya sih. Ketiga kali, cuma yang pertama itu tidak terlalu besar kayak begini. Warga berharap pihak berwenang setempat dapat membantu warga terdampak dengan mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi material longsor. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Aib Muhammad Adam Malik, seorang wali dari calon siswa Seman 5 Kota Tangerang, viral di media sosial setelah dirinya mengukur jarak sekolah dengan rumahnya menggunakan meteran. Ukur apa, Bang? Aksi ini ia lakukan setelah sang adik tidak masuk dalam kuota zonasi sekolah tersebut. Padahal berdasarkan Google Maps, rumah Aib dan sekolah hanya berjarak 412 meter. Namun saat mendaftar dalam sistem, rumahnya dan sekolah dinyatakan berjarak 467 meter. Setelah penutupan pendaftaran, sang adik pun dinyatakan tidak masuk dalam kuota zonasi dan tergantikan oleh seorang pelajar lainnya dengan jarak 463 meter. Pada saat kemarin itu kita melakukan pengukuran karena pengen ya PPDB ini ada verifikasi faktual, jangan sampai hanya sistem doang. Kalau bicara sistem, kenapa adik saya ditolaknya tanggal 7 setelah penutupan pendaftaran? Harusnya kan kalau bicara sistem online, updating itu bukan lagi nunggu waktu yang lama, tapi ketika orang mendaftar langsung terupdate.
Saat melakukan pengukuran, Aib juga menemukan kejanggalan lain. Aib dan keluarga tidak menemukan rumah siswa yang masuk dalam urutan 1 kota zonasi. Padahal rumah siswa tersebut dinyatakan hanya berjarak 59 meter dari sekolah. Aib dan keluarga kini berniat memasukkan adiknya ke sekolah swasta. Ia pun berharap pemerintah membenahi sistem zonasi agar PPDB online tahun depan berjalan dengan baik. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Dengan didampingi orang tua mereka, para calon siswa ini membawa aneka hasil bumi ke sekolah Madrasah Sanawiyah Pakis yang berada di Kampung Pesawahan, Desa Gunung Lurah, Kabupaten Banyumas. Mereka membawa ubi jalar, kopi, singkong, talas, serta sayur mayur. Hasil bumi inilah yang digunakan para wali murid untuk mendaftar ulang anak-anaknya di MTS Pakis. Selain digratiskan dari semua biaya pendidikan, para siswa justru mendapatkan buku-buku dan seragam dari sekolah. Tahun ini MTS Pakis mendapatkan 9 orang siswa baru. Sekolah ini sengaja didirikan untuk membantu anak-anak yang mayoritas orang tuanya merupakan petani dan buruh harian lepas. Saya bawa hasil bumi. Kenapa Bu nggak daftar sekolah yang sana gitu, yang lebih baik itu? Karena saya kan anaknya banyak, sampai 12, jadi nggak bisa sekolah di mana-mana lah. Yang penting sekolahnya lulusnya di sini aja gitu. Selain mendapatkan materi pelajaran seperti sekolah umum, para siswa juga dibekali materi keterampilan pertanian dan perkebunan. Kenapa ini kita berlakukan? Ya sebenarnya yang paling substansi adalah di dunia pendidikan kita, bahwa kadang ketika persoalan dunia pendidikan yang mahal menjadi masalah bagi masyarakat sekitar. Tapi bagi kita bagaimana mencoba menghadirkan solusi. Uang bukan segala-galanya, yang penting anak-anak ini bisa sekolah bagaimana caranya. Nah, dengan hasil bumi ini sebagai ikatan. Sekolah yang berdiri pada tahun 2014 ini bertujuan meminimalkan anak yang terpaksa putus sekolah karena ketiadaan biaya. Sekolah ini memiliki 4 tenaga pengajar sukarela yang juga merupakan kepala dusun, guru honorer, dan warga setempat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Selama bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2023, jumlah anak yang meminta dispensasi nikah atau diska alias pernikahan anak di bawah umur mencapai 259. Dari jumlah tersebut rata-rata masih berusia 16 tahun atau sebanyak lebih dari 80%, sementara sisanya berusia di bawah 15 tahun. Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro menyebut rendahnya pendidikan dan kemiskinan jadi faktor penyebab utama tingginya angka pernikahan dini.
Rata-rata anak yang mengajukan dispensasi nikah merupakan lulusan SMP. Bahkan tak sedikit yang hanya merupakan lulusan sekolah dasar. Sekali lagi akar persoalannya juga pendidikan. Yang mengajukan diska itu rata-rata lulus SMP, itu yang terbesar. Kemudian dia hadir di daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya itu ekstrim. Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Tambarrejo, Kecamatan Ngasem, termasuk Kecamatan Dander. Nah, di situ data tidak bisa dibantah. Usia pernikahan anak-anak yang meminta dispensasi nikah ini biasanya tidak lama. Mereka akan kembali mendatangi kantor pengadilan agama untuk mengurus perceraian. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Dalam video amatir yang viral di media sosial, keributan terjadi antara sejumlah penjemput jemaah Haji Plus dengan petugas Afsek Bandara di area terminal kedatangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Keributan ini membuat sejumlah pengunjung yang ada di lokasi panik dan berusaha menghindari keributan. Keributan terhenti setelah sejumlah petugas Afsek lainnya menenangkan para penjemput jemaah Haji Plus itu. Keributan dipicu usai salah seorang penjemput yang tak terima dengan ucapan petugas yang menggunakan kata kasar saat meminta para penjemput jemaah haji untuk pindah ke ruang tunggu yang telah ditentukan. Keributan ini berujung penganiayaan terhadap salah satu petugas Afsek Bandara dan terluka di kepalanya. Karena dari pihak penjemput ini diarahkan untuk turun dan tidak ada yang tidak menerima, dan pada saat situasinya memang padat, akhirnya saling sebelumnya diarahkan ada yang mendorong, kemudian ya terjadilah yang keributan itu. Kini polisi masih mendalami kasus penganiayaan yang dialami oleh petugas Bandara Sultan Hasanuddin. Seorang pria pelaku pengeroyokan berusia 21 tahun dengan inisial AD juga telah diamankan. Polisi menduga pelaku lebih dari satu orang. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Petugas mulai menata dokumen jemaah haji Indonesia gelombang kedua yang mulai tiba di Madinah. Jemaah ini akan mulai diterbangkan secara bertahap ke Indonesia pada tanggal 19 Juli mendatang. Proses persiapan pemulangan jemaah haji diawali dengan paspor jemaah dikumpulkan di Terminal Hijrah untuk diamankan oleh Muassasah Adilah, yaitu lembaga yang dipercaya dan ditunjuk resmi pemerintah Arab Saudi. Selanjutnya paspor akan dicek kelengkapannya, termasuk pemberian boarding pass untuk jemaah. Sementara itu, bagi jemaah yang kehilangan paspor akan dibuat SPLP atau surat perjalanan laksana paspor agar jemaah bisa terbang ke Indonesia. Memang lebih dini masing-masing kloter. Kalau ini posisi cepat karena dikejar waktu. Sambil menunggu hari kepulangan, banyak hal yang bisa dilakukan oleh jemaah haji prioritas. Salah satunya adalah dengan mengunjungi Taman Surga Rasulullah di dalam area Masjid Nabawi. Taman Surga atau disebut Raudhah adalah tempat yang sangat mulia. Untuk memasuki Taman Surga ini, jemaah harus memiliki tasreh atau surat izin masuk Raudhah yang didapat dari Daker atau kantor daerah kerja Madinah. Jumlah jemaahnya pun harus sesuai dengan data yang diajukan dalam tasreh. Meski harus mengantri panjang dan menunggu untuk masuk Raudhah, tak menyurutkan niat para jemaah untuk mengunjunginya. Dianjurkan kepada jemaah muslim untuk berkunjung ke Raudhah di Masjid Nabawi dan memperbanyak sholat sunnah, bersolawat, serta berdoa. Nabi Muhammad SAW memberi nama tempat tersebut dengan Raudhatul Jannah atau Taman Surga. Disinilah Rasulullah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah sholat, menerima wahyu, dan berdakwah kepada umatnya. Selain itu, tempat ini juga merupakan tempat sholat bagi para sahabat Rasulullah. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Angkutan galian tanah menelan korban. Konflik revitalisasi Pasar Kuto kian memanas. Rajin pameran dan jual online sukses jual 400 tas etnik. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, warga desa Talang Bulu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin diresahkan dengan aktivitas angkutan tanah galian yang melintasi jalan desa dengan kecepatan tinggi. Pemerintah desa telah melaporkan kepada pihak berwenang namun tidak ditindaklanjuti. Seperti inilah aktivitas kendaraan angkutan galian tanah yang melintasi di Jalan Desa Talang Bulu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Kendaraan besar dengan muatan tanah tersebut melintas dengan kecepatan tinggi dan konvoi. Kondisi jalan yang sempit serta di pemukiman padat penduduk berdampak kerap terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan keresahan warga. Setidaknya sudah tercatat 3 orang warga desa setempat yang menjadi korban akibat ulah kendaraan yang melintasi pemukiman masyarakat dengan kecepatan tinggi. Salah satunya laka lantas akibat angkutan galian yang dialami warga berinisial SU, warga Dusun 3 Desa Talang Bulu. Dirinya mengaku kendaraan dengan muatan tanah tersebut mempersempit jalan sehingga ia menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Warga nih seperti apa Pak dengan aktivitas lalu lintas ini Pak? Ya harapan kita tuh ya mobil tuh boleh lewat tapi jangan sekendak dia dewek. Ya kan kita kan juga punya hak di jalan, ya jangan sampai merugikan kita lah itu. Apa terutama apa kecepatan atau seperti apa ya, yang terutama itu ya kalau dia lewat jangan kecepatannya jangan dikurangi lah itu. Jangan sampai ngebut-ngebut itu kan. Kepadatan yang agak dijarai. Uang warga kan banyak. Terutama kan anak sekolah banyak. Ya. Maka desa sudah mengambil langkah-langkah terhadap terjadinya aktivitas kendaraan dump truck yang melalui jalan ini, ya, yang begitu banyak, begitu padat, menimbulkan keresahan, bahkan sudah berdampak terhadap korban masyarakat desa Talang Bulu. Pernah kejadian beberapa bulan yang lalu patah kaki, kejatuhan tanah dari dump truck. Kami sudah melakukan langkah-langkah yang sudah kami sampaikan, baik itu secara persuasif, secara administrasi, kami sudah bersurat, kami buat peringatan, himbauan, ternyata semua tidak diindahkan. Warga berharap ada tindakan tegas dari instansi terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut sehingga tidak ada lagi korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan angkutan tanah galian tersebut. Dari Banyuasin, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Ramai-ramai pedagang Pasar Kuto Palembang menyuarakan penolakan tegas rencana revitalisasi Pasar Kuto sebagai bentuk penolakan pedagang Aliansi Pedagang Pasar melakukan unjuk rasa di kantor KPK dan Kejagung di Jakarta. Kisru Pasar Kuto menjelang pergantian kepemimpinan kepala daerah di Kota Palembang kian memanas. Pedagang menyuarakan penolakan revitalisasi Pasar Kuto yang dikelola oleh pihak ketiga yang dikhawatirkan berujung mengubah fungsi pasar hingga merelokasi para pedagang ke tempat lain. Para pedagang pun telah mempersiapkan langkah tegas. Di antaranya, unjuk rasa yang telah disuarakan Aliansi Pedagang Pasar di kantor KPK dan Kejaksaan Agung Jakarta. Kuasa hukum pedagang Pasar Kuto Sapriyadi Samsudin menjelaskan menurut kacamata hukum mustahil perjanjian dalam bentuk BOT di-BOT-kan kembali kepada pihak ketiga dan seterusnya. Pihaknya juga menilai BOT ini menyalahi regulasi yang ada karena selalu di pihak ketigakan di saat penghujung masa jabatan pemerintah daerah sehingga akan menjadi persoalan dan PR baru bagi wali kota yang terpilih nantinya. Kejagung, nah kami memohon juga untuk
aja itu aja. Untuk hasil dari demo sana belum dapat? Belum ketahui. Sebab demo itu hari Senin sampai hari Rabu. Hari ini. Alasannya ya sudah banyak Pak. Contoh kalau pihak ketiga yang megang seperti Cindi, terus yang kita puntirin lagi itu sudah banyak. Terus untuk kami kalau bisa kalau memang mau diperbaiki, kan kita kan jam kerja kita kan ada. Jam kerja kita kan dari subuh sampai jam 11. Boleh diperbaiki, tapi kalau bisa dia jam 12. Jadi kami tidak mau dipindahkan. Dari kacamata hukum yang kami lihat, tidak mungkin BOT di-BOT-kan dari perspektif hukumnya dulu. Artinya ketika peralihan pemerintahan wali kota pada saat itu Bapak Idi Santana Putra di-BOT-kan lagi dengan perusahaan lain. Pada saat itu kalau tidak salah perusahaan itu Prabu Alaya kalau tidak salah. Berganti ke Ganda Tata Prima GTP. Pengelolaan pasar oleh PD Pasar saat ini dinilai amburadul, sehingga aliansi berharap Kejaksaan Tinggi Polda Sumsel mengaudit permasalahan ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, harga ikan segar dalam 1 bulan terakhir mengalami kenaikan. Penyebabnya diduga karena menipisnya pasokan ikan. Harga ikan segar di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan di Pasar Kuto Palembang, harga ikan pun terbilang mahal. Bahkan kenaikan harga ikan mulai dari Rp3.000 hingga mencapai Rp5.000 per kilogramnya. Kondisi ini disebabkan menipisnya pasokan ikan. Jika biasanya ikan yang masuk mencapai 100 kg, saat ini hanya terpenuhi sebanyak 50 kg. Mahalnya harga ikan segar berimbas menurunnya daya beli masyarakat berakibat menurunnya omset para pedagang ikan segar. Ikan kita sendiri sejauh ini tapi nggak bisa dihabisi 1 hari, bisa 1 minggu habis. Pasokan itu tapi seperti biasa apa mengalami penurunan nggak? Penurunan memang dari sana nggak? 100 kilo sekarang jadi 50 kilo dan menurun ya kan? Kita nggak bisa ngambil stok banyak. Itu karena itu takutnya ikan 3 hari dia bagus lagi kan. Pedagang berharap pasokan ikan segar dapat kembali normal seperti semula sehingga harga pun kembali normal. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kapolres hadiahi motor pemberi informasi narkoba. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas.
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. BWF Across Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Pemirsa, maraknya peredaran narkoba yang kian meresahkan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu membuat Kapolres Oku AKBP Arif Harsono geram. Untuk itu, Kapolres menyiapkan hadiah sepeda motor dan uang tunai bagi siapapun yang memberikan informasi terkait dengan bandar narkoba. Polres Ogan Komering Ulu mencatat peredaran narkoba berbagai jenis kini kian meresahkan. Para bandar bukan hanya menyasar orang dewasa, namun juga menyasar anak-anak sekolah, sehingga sangat mengkhawatirkan generasi penerus bangsa di Kabupaten Oku. Oleh sebab itu, Polres Ogan Komering Ulu di bawah pimpinan AKBP Arif Harsono berkomitmen memberantas para bandar narkoba yang berada di wilayah hukum Polres Oku tanpa pandang bulu. Bahkan AKBP Arif Harsono berjanji akan memberi hadiah sepeda motor dan uang bagi masyarakat yang memberi informasi keberadaan bandar berikut barang bukti. AKBP Arif meminta peran serta masyarakat guna membasmi penyalahgunaan narkoba yang dirinya nilai sudah sangat meresahkan di bumi sepimbing sekundang. Beri bonus ya atas informasi yang diberikan. Bonus 10 juta rupiah. Ya. Dan apabila bandar tersebut ditemukan pada bandar 1 kilo sabu NMAX, ya, sepeda motor NMAX, kita berikan pada yang memberikan informasi. Ini satu bentuk keseriusan kami mengajak masyarakat bersama-sama kita lawan, kita perangi narkoba ini untuk generasi kita, untuk Oku ini ke depan, ya. Belum lama ini, jajaran Satres Narkoba Polres Oku menggenjot penangkapan para bandar narkoba. Hasilnya, 8 bandar diciduk dengan total 122,15 gram narkoba jenis sabu. Kemudian, 190 butir ekstasi, serta 171 paket ganja dengan berat 106,48 gram. Dari Ogan Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. DPD Partai Perindo Kota Palembang dan sejumlah bakal caleg Partai Perindo ikut meramaikan Kira Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPUD Kota Palembang. Kira Pemilu sebagai sarana sosialisasi pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang kepada masyarakat luas. Kira Pemilu 2024 kali ini digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palembang. Komisioner KPUD dan pengurus partai politik berjalan kaki menuju kantor KPUD Kota Palembang diiringi musik drum band dan pawai 18 bendera partai. DPD Partai Perindo Kota Palembang menjadi salah satu partai yang turut serta meramaikan Kira Pemilu 2024 itu. Kira Pemilu 2024 menunjukkan pemilu 2024 mendatang akan tetap dilaksanakan.
KPUD menginstruksikan jajaran terjun ke tengah masyarakat agar peran serta masyarakat dalam mensukseskan pesta demokrasi tersebut dapat meningkat. Ketua DPD Partai Perindo Kota Palembang, Chandra, menyebutkan Partai Perindo siap berkompetisi dengan menargetkan 6 kursi di DPRD Kota Palembang atau 1 kursi setiap daerah pemilihan. Ini kan bentuk informasi kepada masyarakat bahwa kirap ini menunjukkan bahwa pemilu di 2024 itu dipastikan akan tetap dilaksanakan 14 Februari 2024. Dan tentu himbauan saya nanti KPU Kota Palembang akan melakukan sosialisasi di titik-titik di beberapa kecamatan, dan kita harapkan tentu sosialisasi itu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemilu 2024 yang lebih baik, yang lebih aman, dan hasilnya tentu lebih demokratis. Hari ini menghadiri kirap ya, kirap. Jadi sebagian mengucapkan janji untuk menghadapi pemilu di 2024 dari setiap partai dan dihadiri oleh seluruh caleg-caleg yang akan mengikuti pemilihan di 2024. Tidak hanya melakukan kirap, 18 partai politik nasional juga mendeklarasikan komitmen bersama pemilu sebagai integrasi bangsa, pemilu langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Melaksanakan pemilu yang bertanggung jawab, bersinergitas, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 terdakwa yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Agendanya adalah pembacaan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu membeberkan kronologis dugaan kasus korupsi tersebut. Mulai dari hasil pengajuan dana hibah oleh pihak Bawaslu ke Pemkab setempat hingga aliran dana tersebut mengalir. Ketiga terdakwa yakni HA selaku Ketua Komisioner Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan, BH selaku Kepala Sekretariat Bawaslu, dan CP selaku Bendahara Bawaslu. Dugaan korupsi tersebut tahun anggaran 2019-2020 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 3,3 miliar. Dari hasil audit perhitungan keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan bahwa jumlah kerugian keuangan negara sebesar 3,3 miliar. Penyimpangan dana hibah tersebut dengan membuat SPJ fiktif. Hasil dari sidang kita hari ini, agenda untuk selanjutnya di minggu depan di tanggal 12 Juli 2023 adalah eksepsi dari terdakwa HA dan CP. Untuk terdakwa BH tidak melakukan eksepsi, sehingga untuk minggu depan agendanya adalah eksepsi dari 2 terdakwa tersebut. Dari Palembang, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi. Kita Rizka sukses jual 400 tas etnik. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan. Saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton.
Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita wok-wok ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, Suryadi, 43 tahun, warga desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, meninggal dunia karena depresi berat. Mantan karyawan PT Swadaya Indo Palma ini dipecat karena diduga terlibat markup spare part alat berat perusahaan tersebut. Dari rekaman video amatir ini, terlihat detik-detik saat Suraidi meninggal dunia di rumahnya di Desa Sungai Rengit, Kabupaten Banyuasin. Meski berusaha dibantu keluarga, akhirnya Suraidi meninggal dunia. Suraidi dikebumikan di TPU desa setempat meninggalkan istri Rohadi dan 4 orang anaknya. Sang istri mengatakan saat pulang kerja, Suraidi marah-marah dan mengamuk. Diduga depresi akibat dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja hingga akhirnya meninggal dunia. Yo, istilahnya pulang dari PT itu dia tuh balik dari itu langsung masuk ke rumah, minum, lanjut itu ngumpas ke cangkir ngamuk. Usaha kami nih bapak beranak nyabarkan dia itu. Nah dari situlah lanjut dia kumat PKHK itulah. Yo banyaklah dia tuh ceritanya tuh. Sementara itu, pihak perusahaan mengakui telah memutus hubungan kerja kepada Suraidi beserta 2 temannya, Heriadi dan Erlan, karena menaikkan harga barang atau markup harga spare part kendaraan yang rusak milik perusahaan. Dugaan itu ditemukan berdasarkan hasil audit perusahaan. Ini awal mulanya temuan dari audit, Pak. Temuan dari audit setelah ditemukan sebuah markup ya, masalah pembelian spare part. Nah, setelah dikonfirmasi waktu itu mereka mengakui memang benar ada markup terhadap pembelian spare part itu. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pasca pandemi COVID-19, sejumlah UMKM ada yang gulung tikar karena berbagai faktor. Namun tidak bagi Gita Rizka yang mampu bertahan, bahkan cenderung berkembang. Kuncinya menurut kita adalah memaksimalkan pemasaran online dan rajin mengikuti pameran UMKM. YKKP Expo yang berlangsung selama 3 hari benar-benar dimanfaatkan sejumlah UMKM di Bumi Sriwijaya untuk meraup cuan. Salah satunya tenan yang ditempati oleh Gita Rizka yang menjual tas etnik, kain khas Sumatera Selatan, antara lain tas jumputan dan tas songket.
Kecintaannya pada kain khas Palembang ini menjadikan ide untuk mengaplikasikan dalam bentuk lain, yakni tas dan turunannya. Menurutnya, tas etnik yang digemari masyarakat terbukti dalam sebulan ia mampu menjual 400 sepatu dengan harga mulai Rp100.000 hingga Rp600.000. Penjualannya pun sudah sampai di Bali. Menurut kita, kunci ia masih bertahan karena ia maksimal menggunakan internet dan media sosial mumpuni. Selain itu, ia rajin ikuti pameran-pameran di berbagai tempat hingga keluar kota Palembang. Ketua penyelenggara YKKP Expo, Khairul Anwar menjelaskan jika komitmen PT Pusri untuk membina para UMKM dimulai dari permodalan hingga kepercayaan serta pelatihan. Kami selain di online, itu sekitar 80% di online, kita juga ada di Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan dan juga di bazar-bazar. Itu ke luar Palembang juga atau gimana? Iya, luar Palembang di online. Paling jauh kemana? Paling jauh ada sampai Bali, sampai Kalimantan ada. Per bulan laku berapa Bu ya? Laku pieces sekitar mulai dari 30 pieces sampai 400. Kalau kita lihat produksinya itu kan karena mitra binaan Pusri ya, saya lihat itu memang setelah dibina oleh Pusri, kita lihat kualitasnya cukup bagus. Memang sisi kualitas sudah oke, tinggal kita dari Pusri dan dari KKP nanti bisa bantu dari sisi pemasaran. Karena tidak hanya cukup dari sisi kualitas saja dan kemampuan memproduksi, tapi kemampuan untuk memasarkan juga itu harus kita dukung. Selain permodalan pastinya, permodalan juga kita bantu dari Pusri dan dari KKP. YKKP Expo berlangsung di halaman PT Pusri selama 3 hari ke depan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.